Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimana kita masih bisa diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada mata kuliah Balaghatul Quran ini, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab majaz dan isti'ar. Saya akan membaca pada kesempatan kali ini kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah halaman 175. Baik, kita langsung baca saja. Al-majazu huwa al-lafdhu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu. Majaz itu adalah lafaz yang musta'mal, yang digunakan fi ghairi ma wudi'a lahu, pada sesuatu yang pada selain sesuatu dia ditetapkan atau dia ditempatkan. Jadi majaz itu menggunakan lafaz bukan pada tempatnya, begitulah. Li alaqatin, karena ada alaqah, ada alaqah, ada hubungannya. Ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na sabiq. Ma'a qarinatin, dengan qarinah mani'ah, yang mencegah. Qarinah itu sesuatu yang mencegah nantinya. Min iradatil ma'na sabiq, dari memaksudkan makna yang sebelumnya. Kad-durari al-musta'malah fil kalimat al-fasihah fi qawlihi fulanun yatakallamu bid-durari. Kad-durari, seperti lafaz durar, mutiara, al-musta'malah, yang digunakan fil kalimat, pada kalimat-kalimat al-fasihah, yang fasih, fi qawlika, seperti dalam perkataanmu, fulanun yatakallamu bid-durari. Orang itu yatakallam, berbicara, bid-durari, dengan fasih. Fa innaha, karena sesungguhnya lafaz durar itu musta'malatun, adalah digunakan fi ghairi ma wudi'at lahu, pada tempat, bukan pada tempatnya, ya. Karena qad wudi'at fil asli lil ali al haqiqiyah. Karena kalimat duror itu pada hakikatnya, pada asalnya, adalah digunakan untuk makna mutiara yang sesungguhnya. Thumma, kemudian nukilat, dipindah begitu, ilal kalimat al-fasihah li alaqatil musyabahah. Kemudian kalimat lu'lu itu, ad-durar itu, dipindah kepada makna kalimat yang fasihah, li alaqah, karena adanya alaqah, ada hubungan al-musyabahah yang serupa, bainahuma, di antara keduanya. Apa itu? Fil husni, dalam keindahan. Jadi antara kalimat yang fasih dan mutiara itu ada alaqah. Kesamanya apa? Sama-sama indah. Apabila orang berbicara dengan kalimat yang fasih, itu indah, seperti indahnya mutiara ketika kita melihatnya. Kalau mutiara kita lihat keindahannya, kalau keindahan kalimat yang fasih itu, ucapan yang fasih itu, kita dengarkan. Jadi ada sisi alaqahnya, yaitu sama-sama bagus. Walladzi yamna' min iradatil ma'nal haqiqi qarinatu yatakallam. Dan yang mencegah, walladzi, dan yang yamna'u, mencegah, min iradatil ma'nal haqiqi, dari memaksudkan makna hakikat, qarinah adalah qarinah yatakallam, lafaz yatakallam. Jadi pada contoh fulanun yatakallam bid-durari, jangan kita kemudian terjemahkan orang itu berbicara dengan mutiara, begitu. Karena ada lafaz yatakallam,
maka itu menjadi qarinah bahwasanya tidak dimaksud mutiara di sana, tapi ini adalah majas. Maka kita mengartinya fulan yatakalam bid-durari, orang itu berbicara dengan indah, dengan kalimat-kalimat yang indah, yang bagus, yang fasih. Itu yang pertama ya, untuk majas. Kemudian wakal asabi', dan seperti lafaz asabi', jari ya, jari-jari, al-musta'malah yang digunakan fil anamil, pada ujung-ujung jari, fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, yaj'aluna, mereka menutupkan, asabi'ahum, kepada jari-jari mereka, fi adhanihim, dan pada telinga-telinga mereka. Mereka menutupkan jari-jari mereka ke telinga-telinga mereka. Fa innaha musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lahu. Maka lafaz asabi itu pada ayat tersebut, Al-Baqarah ayat 19 itu, musta'malah digunakan fi ghairi ma wudi'at lahu, bukan pada tempatnya. Wal alaqah, dan alaqahnya, hubungannya, annal unmulah, karena sesungguhnya ujung jari, juz'un minal asabi, adalah bagian dari juz'un minal asbi', begitu ya. Juz'un minal asbi' adalah bagian dari jari. Ujung jari adalah bagian dari jari. Fastu'milal kullu, maka digunakan al-kullu, kesemuanya, maksudnya semua jari, fil juz'i, dalam pemakaian yang hanya pada juz atau sebagian saja. Istimalul kull fil juz. Jadi yang dimaksud pada ayat itu bukan seluruh jari yang dimasukkan, tapi hanya ujung jari. Wa qarinatu dzalika, dan qarinahnya kenapa kita bisa mengartikan itu bukan jari yang dimasukkan tapi hanya ujung jari, annahu la yumkin, bahwasanya tidak mungkin, ja'lu al-asabi, menjadikan ujung-ujung jari-jari kita, bitamamiha, keseluruhannya, fil adzan, dalam telinga. Gak mungkin orang menutup telinganya dengan keseluruhan jari, maka yang dibutuhkan hanya ujung jari saja untuk menutup telinga itu. Maka pada contoh kedua ini akan dijelaskan pada paragraf berikutnya ya. Wal majazu in kanat alaqatuhu bil mutasyabihah bainal ma'nal majazi wa ma'nal haqiqi kama fil mithalil awal, yusamma isti'aratan. Wal majaz, dan majaz apabila ada alaqah atau hubungannya itu bil musyabahah, dengan sesuatu yang sama, yang serupa, bainal ma'nal majazi, di antara makna yang majazi itu, wal ma'nal hakiki, dan makna yang hakiki, kama fil misal awal, contoh yang pertama apa tadi? Contohnya adalah fulanun yatakallam bid-durari itu, maka contoh itu namanya isti'arah. Jadi majaz yang alaqatuhu al-musyabahah yusamma isti'arah. Majaz yang hubungannya menggunakan musyabahah atau penyerupaan, kalau yang diserupakan pada contoh yang pertama tadi, antara durar dan apa tadi, al-kalimat al-fasihah, keserupaannya adalah al-husnu, keindahan pada keduanya, maka disebut isti'arah. Wa illa, apabila tidak demikian, artinya tidak ada musyabahah, tidak ada keserupaan, famajazun mursalun, maka disebut majaz mursal. Jadi ada majaz isti'arah dan juga majaz mursal, kama fil mithal atsani, sebagaimana dalam contoh yang kedua. Contoh yang kedua apa tadi? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, itu maka di sana ada majaz mursal, karena tidak mungkin seseorang itu memasukkan keseluruhan jarinya pada telinganya, yang dimasukkan hanya ujung daripada jarinya saja, al-unmulah saja, bukan
al-asabi bitamamiha, bukan seluruh jari-jari itu dengan keseluruhannya. Maka kalau tidak ada alaqah musyabahah itu disebut dengan majaz mursal. Ini penjelasan sedikit tentang isti'arah ya. Al-isti'arah hiya majazun alaqatuhu al-musyabah. Jadi definisi dari isti'arah adalah majaz yang alaqah atau hubungannya al-musyabahah, adanya keserupaan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kitabun, sebuah kitab, anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu, litukhrijan nas, agar engkau mengeluarkan manusia, minadh dhulumat, dari zulumat, dari kesesatan, ilan nur, kepada huda, kepada petunjuk. Ay minad dalal ilal huda, ay artinya dari dalal, ketersesatan, ilal huda, ke hidayah atau petunjuk. Faqad istu'milat, maka sungguh digunakan az-zulumat, lafaz zulumat, wan nur, dan nur, fi ghairi ma'nahuma, pada selain makna keduanya, al-haqiqi, yang hakikat. Wal alaqah, dan alaqahnya, al-musyabahah, adalah musyabahah, penyerumaan, bainad dalal wal zalam, antara kesesatan dan zalam, dan ke zulumat, dari kegelapan ya, kesesatan dan kegelapan. Wal huda, dan petunjuk, wan nur, dan cahaya. Wal qarinah, dan qarinahnya ma qabla dalika, adalah ayat lafaz sebelum tersebut. Jadi kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, itu menjadi qarinahnya, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas itu. Jadi di sini disamakan antara zulumat dan ad-dalal, dan antara al-huda dengan an-nur. Wa aslul isti'arati tashbihun hudhifa ahadu tarafaihi wa wajhu syabahihi wa adatuhu. Dan asal dari isti'arah itu adalah tashbih, sebenarnya adalah tashbih yang sudah kita pelajari. Hudhifa ahadu tarafaihi, yang dibuang salah satu tarafaihi, baik musyabbah atau musyabbah bihnya. Wajhu syabahihi, wajhu syabahihi, dan wajah syabahnya dibuang. Wa adatuhu, dan adatnya juga dibuang. Wal musyabbah yusamma musta'aran lahu, dan musyabbah bisa juga dinamakan musta'aran lahu. Musyabbah ini artinya yang dipersamakan. Musyabbah artinya yang dipersamakan. Wal musyabbahu bihi, dan musyabbah bihi yusamma musta'aran minhu, disebut juga musta'aran minhu. Fa fi hadzal mithal, maka dalam contoh ini, al musta'aru lahu huwa, musta'ar lahunya atau musyabbahnya adalah ad-dalal wal huda, yang dipersamakan adalah kesesatan dan hidayah. Wal musta'ar minhu, dan musta'ar minhunya atau musyabbah bihnya adalah makna az-zalam wan nur, antara kegelapan dan cahaya. Wa lafdzu dzulumat wan nur yusamma musta'aran, dan lafaz dzulumat dan nur itu disebut musta'aran. Jadi musyabbah bisa juga disebut musta'aran lahu, musyabbah bih juga disebut musta'aran minhu. Musyabbahnya di sini adalah, pada contoh itu ya, adalah musta'aran lahunya atau musyabbahnya adalah ad-dalal wal huda, sedangkan musta'aran minhu atau musyabbah bihnya adalah az-zalam wan nur. Jadi pada pelajaran kali ini kita dapat memetik beberapa kesimpulan. Yang pertama, makna majaz ya. Jadi majaz itu adalah
Al-lafdhu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqah maqarinatin maniatin min iradatil ma'na sabiq. Jadi lafaz yang digunakan pada bukan tempatnya karena ada alaqah dan qarinah yang mencegah dari makna yang pertama. Itu adalah majaz. Seperti fulanun yatakallam bid-durari, orang itu berbicara dengan indah. Atau di sini juga kita dikenalkan dengan istilah majaz mursal, di mana ketika ada majaz yang tidak ada musyabahahnya, yang alaqahnya bukan musyabahah, maka disebut majaz mursal. Seperti contoh, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka menutupkan jari-jarinya pada telinga-telinga mereka, yang dimaksud adalah ujung jari. Jadi iradatul tadi fastu'milal kull fil juz, maka disebut seluruhnya pada penggunaan yang hanya sebagian. Tidak mungkin orang menutupkan semua jari pada telinga, tapi yang dimaksud adalah hanya ujung jari saja. Baik, saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.